kita ringkas saja untuk mempelajari penggunaan metode ya, atau secara umum di dalam konsep pemrograman ini istilahnya membuat function dan prosedur. Baik, kita mulai dari sekarang kita menggunakan NetBeans ya. Kalau kemarin kita menggunakan yang berbasis online, yaitu kita menggunakan Y3 School. Sekarang kita akan menggunakan NetBeans. Misalkan di sini saya sudah punya aplikasi NetBeans. Ya, saya punya aplikasi NetBeans. Saya buka NetBeans-nya. Nah, saya karena sudah lama installnya, jadi saya menggunakan masih yang versi 8. Kalau kamu semua boleh menggunakan versi yang terbaru. Oke. Nah, ini tampilan untuk NetBeans ADA, ya, editor Java ya. Nah, di sini setelah tampil seperti ini, kita pertama sekali bikin project dulu ya. Bikin project, file, new project. Kemudian di sini ada pilihan Java. Kemudian di project-nya kita pilih Java Application. Ya. Setelah memilih Java Application, pilih tombol Next. Kemudian kita beri nama project-nya. Misalkan belajar metode gitu ya. Belajar metode. Nah, di sini ada project location. Kamu bisa menentukan folder kamu yang digunakan apa untuk menyimpan project dari Java ya. Contohnya di sini saya menggunakan folder mengajar UT ya. Kemudian nanti secara otomatis akan ada create main class namanya belajar metode ini ya. Kemudian pilih tombol finish. Maka akan dibuatkan project ya, dan secara otomatis akan membuat file namanya belajar metode. Ya, ada file namanya belajar metode. Nah, perhatikan di sini. Di sini sudah ada tampilan seperti ini. Ya. Ada kelas yang kita kemarin sudah sama bentuknya sama yang di Y3 School. Cuman di sini kalau di Y3 School itu kelasnya kelas main. Kalau di sini disesuaikan dengan nama file yang kita buat di NetBeans. Maksudnya kita tadi bikin filenya belajar metode titik Java. Dan namanya juga belajar metode. Nah, seperti biasa kita masih berjibaku di metode main ya. Baik, sekarang kita akan belajar tentang apa namanya metode ya, pembuatan metode. Nah, untuk pembuatan metode ini sebenarnya di baris 17 sampai 20 ini adalah sebenarnya metode ya. Cuman dia metode yang utama yang akan kita gunakan untuk memanggil metode atau fungsi-fungsi yang sudah kita definisikan. Misalnya kita akan membuat sebuah function ya atau metode ya. Pertama kita buat metode atau function tanpa parameter. Ini function sebenarnya ini di dalam konsepnya itu artinya function sama prosedur itu dibedakan ya, dibedakan. Jadi kalau ini sebenarnya kita lebih tepatnya bikin prosedur lah. Karena kita nanti menggunakan void ya. Dan misalnya, dan lihat ya, ini kita di luar dari metode dari
main. Ya. Jadi bikinnya nanti jangan di dalam ini, tapi jangan juga keluar dari kelas. Ya. Ini adalah penutup dari metode main, dan yang baris 24 adalah penutup dari kelas belajar metode. Nah, kita bikin metodenya jangan keluar dari kelas, tapi jangan juga di dalam metode yang lain. Ini kita buat public static void my method misalnya. Nah, lalu ada kurung buka, kurung tutup, ya. Nanti itu fungsinya adalah untuk memasukkan parameter jika memang fungsi kita itu atau metode kita itu akan membutuhkan parameter. Sekarang kita tanpa parameter dulu, kita akan menampilkan metode kita yang pertama, ya. Misalkan kita ketik aja ya s out gitu ya, ketik tab, nah, tombol tab yang ada di keyboard, maka akan secara otomatis terbentuk sistem out print line. Ya, ini berlaku di di NetBeans ya. Jadi kita mau menampilkan apa misalkan? Ini kita tampilkan metode pertama. Ya. Nah, ini kita sudah terbentuk ya. Kemudian kita panggil. Nah, kita kalau manggil metode yang kita buat ini di dalam metode main. Ya. Kalau tadi kita mendefinisikannya, ya, buat definisi. Membuat metode. Kalau sekarang kita memanggilnya ya. Manggil metode tanpa parameter. Kita panggil, langsung saja my method. Ya, jangan lupa kurung buka kurung tutup. Ya, ini kalau kita jalankan, nah, tampilkan metode pertama, ya, ini tampil. Nah, kemudian kita akan membuat metode prosedur dengan parameter ya, public static void my method 2 dengan parameter, misalkan kita parameternya memasukkan angka, kita kasih tipe data dulu integer, misalkan angka, dan kita isi misalkan kita mau tampilkan juga as out type, ya, tampilkan angka. Nah, karena dia parameter berupa variabel, dia sebenarnya kalau ketika di dalamnya, di dalam function, maka kita langsung panggil angka, ya. Nah, kita panggil. Nah, itu angkanya terserah ya, terserah pada saat dipanggil. Tapi didefinisikan parameternya kita bentuk dalam sebuah variabel. Istilahnya parameter, ada juga menyebutnya argumen ya. Memanggil metode dengan parameter. Ya, berarti my method 2, kita masukin angka 10. Kita running, nah, tampil angka 10. Kalau di sini kita masukkan 30, jadi running, muncul angka 30 sesuai dengan angka yang kita masukkan ke dalam parameter, atau biasa juga disebut dengan argumen ya. Kemudian kita akan
membuat metode dengan nilai balik, ya, return value. Membuat, nah dalam hal ini sering diistilahkan dengan function, bukan prosedur ya. Akan kita bikin, nah karena dia dengan nilai balik ya. Istilahnya return value. Public. Nah, ini bedanya kalau kita menggunakan nilai balik dengan return value, ya kita nggak memasukkan void, ya, tapi langsung tipe data. Misalkan kita integer my method 3. Misalkan kita akan masukkan angka juga, nilai lah, ya, masukkan nilai. Kemudian misalkan kita akan menambahkan angka, ya, atau ginilah, nilai A kita masukkan lebih dari satu parameter ya, integer nilai B. Kita akan menjumlahkan dua buah nilai ya. Kalau sebagai bentuk nilai balik itu kita harus menambahkan perintah return ya. Return nilai A dikali nilai B ya. Nah, nanti nilainya terserah kita mau masukkan berapa pada saat dipanggil ya. Sampai di sini kita memanggil metode dengan nilai balik. Ini apa dia? Nah, sekarang gini ya. Karena dia memiliki tipe data, yang metode 3 memiliki tipe data integer, maka kita nggak bisa langsung memanggil metodenya saja. Nggak akan keluar hasilnya ya. Karena dia layaknya seperti variabel kalau sudah diberi tipe data. Maka kita perhatikan di dalam return ini nggak ada perintah output. Nggak ada perintah. Kalau tadi di metode pertama sama kedua ada perintah sistem out print line. Nah, kalau yang di sini kita nggak ada. Kita hanya memberikan nilai return. Sehingga nanti si my method ini sama kayak variabel. Ya. Sehingga dia perlu ada sistem out print line di dalam pada saat dipanggil. Contoh ya, kita masukin aja nih. My method 3. Kita kasih angka parameternya, kita mengalihkan 5 kali 4. Misalkan gitu ya. Secara codingan dia nggak error, tapi nggak ada hasil ya. Running misalkan. Nah, nggak ada kan? Harusnya kan muncul 20 ya, kan 5 kali 4 gitu, tapi nggak ada. Untuk itu kita taruh di sini. Ya. Perkalian A dan B adalah ya. Terus kita masukkan nilainya functionnya atau metodenya kita ambil, kita taruh di sini. Ya. Ini kalau kita running, perkalian A dan B adalah 20. Ya. Jadi kita masukkan 5 dan 4. Kita misalkan di sini masukkan 4 juga, 4 kali 4, 16. Kalau kita running lagi, return value-nya jadi 16. Ya gitu ya. Untuk membuat metode ya. Ini kenapa perlu diajarkan dulu? Karena nanti ketika kita belajar tentang OOP,
Ini banyak memanfaatkan function ya. Kemudian, apakah parameter atau argumen di dalam metode ini nilainya bisa dimasukkan nilai array? Ya, bisa sekali ya. Misalkan kita buat yang keempat ya. Membuat metode dengan parameter nilai array. Bernilai array ya. Ini misalkan kita buat public static. Misalkan kita akan mengumpulkan jumlah dari sekumpulan array ya. Maka kita bikin main metode 4. Kan karena kita mau menampung array, misalkan dalam bentuk integer juga, karena dia array, kita kasih kolom situ. Kemudian misalkan angka. Ya. Nah, karena nanti yang hasilnya adalah berupa array, maka kita kan misalkan kita dalam video array-nya di angka ini ada 4 angka. Kan angka 10, angka 20, angka 15 misal gitu ya. Sekarang itu nanti tapi nilainya kita masukkan di luar functionnya. Yang penting bahwa sejumlah nilai di parameter array angka ini kita akan hitung ya. Maka kita perlu bikin looping. Kita bikin dulu variabel dulu untuk menampung ya. Integer jumlah sama dengan nilai 0. Ini untuk menampung. Kita kasih dulu, deklarasikan dulu variabelnya ya. Baru kita bikin looping for integer i dimulai dari indeks yang ke 0. Kemudian selagi i lebih kecil dari angka. Nah, kita kan nggak tahu ya, angka ini nilainya ada berapa. Nilai value-nya itu kan. Bisa jadi indeksnya 4, bisa jadi indeksnya 5, atau terserah nanti ketika dimasukkan di waktu saat dipanggil ya. Karena kita tidak tahu berapa jumlahnya, maka parameter angka ini kita kasih function length. Ya. Kasih function length. Jadi seberapa pun nanti akan diambil ya. Kemudian kita menghitung jumlah plus sama dengan angka yang ke dia akan menjumlah. Kemudian baru kita return jumlah ya, sehingga nanti misalkan kita masukkan misalkan isinya cuma 2 aja, 10 sama 5, berarti nanti jumlah itu akan bernilai 15. Kita tes ya, sini kita panggil dia kita samain aja ya. Memanggil metode dengan nilai balik dan parameter dalam bentuk array. Jadi di sini jumlah total data array. Nah, di sini kita manggil metodenya 4. Nah, di sini kan kita harusnya isinya array ya. Supaya lebih memudahkan kita deklarasikan sebuah array. Kan kita bikin integer. Kita bikin larik namanya. Maka kita kasih. Karena tadi 10, 5. Kan harusnya nanti
ketika dimasukin adalah larik. Nanti akan tampil larik. Oh, ini my method. Oke, kita jalankan. Nah, maka di sini total datanya array 15. Kalau kita tambahkan lagi di sini misalkan 15, 20, berarti totalnya berapa itu? 20, 20, 30 ya. Nah, kita running. Ya, 50. 50. Oh iya. 20, 20, 40, 50 ya. Nah, seperti itu kalau kita mau menggunakan larik di dalam parameter ya. Nah, ini untuk pengertian dari praktek dari function ya atau metode di sini. Oke. Jadi nanti untuk video berikutnya kita akan belajar tentang kelas dan objek ya. Sehingga nanti ketika kita akan belajar array list, belajar node, linked list, itu kita akan memanfaatkan kelas. Ya. Jadi untuk memahami kelas ini kita perlu memahami function dan OOP secara singkat. Jadi habis ini nanti akan saya share juga untuk video tentang OOP secara ringkas. Ya. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.